Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang diantara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya di dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenakan dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat diteliti dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan tentang politik. Pandangan politik sangat berbeda dengan analisis politik. Pandangan politik memiliki pengertian yang lebih khusus, sedangkan analisis politik lebih umum dan melebar keluar. Mengapa? Sebab pandangan politik selalu terkait dengan ideologi yang dianut oleh seseorang. Ketika ideologi seseorang adalah liberalisme, maka pandangan politiknya terhubung dengan kerangka politik liberal. Dengan kerangka politik liberal, yaitu pandangan politik yang mengacu pada kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Dalam kamus liberalisme, pandangan politik kelompok ini dibingkai dalam demokrasi liberal. Ketika seseorang liberalis berpolitik, maka yang diperjuangkan adalah kepentingan yang memberi manfaat kepada kehidupan, kebebasan, dan hak milik, baik untuk diri sendiri maupun kelompok masyarakatnya. Pandangan atau kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sah selama tidak melanggar konstitusi yang disepakati serta melanggar hak dan kebebasan orang lain. Sebagai tambahan informasi, pandangan politik liberal atau demokrasi liberal diadopsi oleh negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Contoh lain sebagai penjelasan atau pandangan politik adalah ketika seseorang memilih ideologi Islam dan sunnah Rasulullah SAW dan ahlul bait alaihissalam sebagai jalan hidupnya, maka pandangan politik yang mengiringinya selalu terkait pada kemanusiaan dan keadilan yang menjadi asas politik Islam. Pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraannya senantiasa berasas pada nilai-nilai keadilan. Secara fitrah, pandangan politik akan menjejak dalam jiwa, yaitu hati dan akal pikiran seseorang. Jika terbiasa hidup dengan keberaturan sistem atau ideologi, apabila seseorang idealis muslim berbenturan dengan realitas politik kotor para tagut, maka sebagai seorang idealis tentu akan tetap loyal untuk tetap berjalan di koridor keadilan dan kemanusiaan. Inilah alasannya mengapa Islam berbeda dengan paham sekularisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk pengendalian konflik. Pada umumnya, masyarakat memiliki sistem atau mekanisme untuk mengendalikan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum, ada 3 macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Konsiliasi di sini didefinisikan sebagai bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan berpolitik,
persaingan atau pelaku politik, baik perseorangan maupun kelompok, sering menimbulkan persinggungan. Dari persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi yang positif maupun reaksi yang negatif. Konflik atau sengketa politik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Serta sering terjadi konflik atau sengketa politik tidak bisa dihindari. Namun demikian, jika terjadi konflik atau sengketa politik, jangan sampai menjadi masalah yang lebih besar yang justru merugikan semua pihak. Pada dasarnya, konflik politik disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama ada disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang berlawanan menurut pemilik kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Konflik dapat ditimbulkan oleh kemajemukan vertikal karena adanya perbedaan bahkan pertentangan kepentingan dari kelompok mayoritas. Konflik terjadi apabila terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan, konflik bisa terjadi apabila ada dua pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau adanya pihak yang berperilaku menyentuh titik kemarahan. Dalam konflik tersebut, penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu mediasi, di mana mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang sangat netral. Selanjutnya itu adjudikasi. Adjudikasi adalah salah satu penyelesaian konflik dalam masyarakat. Proses adjudikasi menggambarkan proses hukum yang membantu mempercepat dan memberikan keputusan terkait konflik. Adjudikasi adalah langkah yang dilakukan jika kedua belah pihak tidak menemukan suatu jalan kesepakatan. Adjudikasi adalah proses melibatkan pihak ketiga independen yang tidak memihak. Adjudikasi adalah langkah atau metode penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di berbagai negara. Cara menyelesaikan masalah lewat jalur adjudikasi adalah dengan mengumpulkan data-data kebenaran, baik itu data fisik, data yuridis, yang nantinya akan menjadi keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira dengan NIM 1905692011093. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang konsep konflik politik, yang dimana dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan struktural fungsional atau konsensus dan struktural konflik, yang dimana pendekatan konsensus ini berasumsi masyarakat itu mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lainnya secara fungsional. Nah, sementara itu pendekatan konflik ini berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Nah, di samping itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan yang konflik. Nah, konflik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik yang terwujud kekerasan, dan yang kedua, konflik yang tak terwujud kekerasan. Yang dimaksud dengan konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Yang dimaksud dengan konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui pada masyarakat negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme peraturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Nah, jadi konflik politik secara longgar dapat dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, sumber konflik ini, salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasaan politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Nah, struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik itu yang utama adalah antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik.
Nah, konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyatnya sendiri karena ketidakmauan pengusaha politik memahami dan membela kepentingan rakyatnya. Nah, rakyat itu tidaklah patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya konflik politik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik politik ini ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan posisi. Nah, semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, semakin besar juga kemungkinan terjadinya konflik politik. Nah, dengan kata lain, semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat, semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik. Nah, dapat saya ambil kasus seperti konflik politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD 2015. Nah, adapun fakta penyebab konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD 2015. Nah, pemilu pilkada juga membawa konsekuensi bila dikaitkan dengan hubungan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, pemilu pilkada langsung cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang terbelah. Nah, begitu juga dengan konflik yang terjadi antara Gubernur DKI dan DPRD DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD tahun 2015 yang merupakan dampak dari adanya pemerintah daerah yang terbelah. Nah, jadi fenomena divided local government ini muncul pasca pendidikan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Nah, pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 putaran kedua, arah dan peta koalisi partai politik di DKI Jakarta sangat tidak berimbang. Nah, di mana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua menempatkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama yang diusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Nah, dengan pasangan Fauzi Bowo dan Nakroko Ramli diusung oleh mayoritas partai politik yang menduduki kursi DPRD DKI Jakarta, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan Partai Damai Sejahtera. Nah, dengan kemenangan pasangan Jokowi dan Ahok yang hanya didukung oleh 18,9% kursi di DPRD berdampak pada ketidakseimbangan politik antara pemerintahan daerah atau kepala daerah dan DPRD. Nah, hal ini mengingat sistem pemerintahan daerah yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimana adanya harmonisasi hubungan kepala daerah dan DPRD. Nah, karena keduanya ini merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 telah mengutarakan kepala daerah terpilih, yaitu Jokowi, dengan suara minoritas di DPRD. Nah, kondisi semacam ini memungkinkan terjadinya instabilitas politik di daerah, bahkan dapat menghadirkan konflik yang berkepanjangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Nah, kondisi yang demikian sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya oleh partai kondisi pendukung, yaitu Jokowi dan Ahok. Nah, dampak konflik politik antara Gubernur dan DPRD DKI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimana sejarah sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami proses yang cukup panjang sebagai gambaran sebuah dinamika dalam mengelola sebuah negara. Nah, sampai saat ini setidaknya sudah ada 7 undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akan tetapi, permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah sepertinya tidak pernah selesai. Nah, sampai saat ini banyak daerah otonom yang tidak mengalami kemajuan dan bahkan menjadi sangat bergantung kepada pemerintahan pusat. Nah, ketergantungan pemerintahan daerah terhadap berbagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya serta pandangan terhadap penyelenggaraan urusan itu sendiri. Nah, pada fenomena konflik yang terjadi antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama tidak menunjukkan gejala yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, konflik yang terjadi antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta hampir terjadi di setiap program-program unggulan Gubernur. Nah, konflik yang ditunjukkan oleh DPRD ini yang tidak sebatas pada perbedaan pendapat yang lumrahnya terjadi di setiap daerah.
Namun sudah mengerucut pada penggunaan hak-hak istimewa yang dimiliki DPRD. Nah, konflik tersebut tidak menghabiskan banyak energi dan memecah konsentrasi kedua lembaga sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, konflik politik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta ini tentu mengganggu jalan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penundaan dalam pembahasan dan penetapan RAPBD tahun 2015. Bila dianalisis lebih jauh, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Nah, penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi adalah tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai konflik politik. Jika terdapat kekurangan kata maupun kesalahan dalam penyampaian dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.